Selamat pagi pemirsa. Aksi tidak patut dari utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Miftah Maulana telah memantik kemarahan publik. Seluruhnya yang merendahkan seorang penjual es teh jelas tidak mencerminkan sebuah teladan seorang pejabat negara, apalagi seorang penceramah agama. Bahkan dalam konteks bercanda pun, ucapan yang terlontar masih bernada merendahkan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 6 Desember 2024 dengan tema Mulutmu Perangaimu bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat lahir dan batin? Sehat lahir dan batin, insya Allah. Pikiran juga? Mudah-mudahan. Lisan juga? Oh, jelas. Ini karena kita akan membicarakan bagaimana kata-kata kita bisa menentukan efek yang sangat berbeda. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. DPR lempar bola PPN 12% ke Presiden. Maksudnya lempar bola ini bagaimana nih, Mas Kohar? Iya, jadi kan ini kan undang-undang dihasilkan oleh DPR. Memang diajukan oleh pemerintah dan DPR pasti. Kalau melalui undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, itu jelas bahwa di situ dicantumkan PPN atau pajak pertambahan nilai akan naik dari 10% menjadi 11% pada April 2022. 1 April ya, 1 2022. Sudah naik. Lalu ada ayat selanjutnya, setelah itu naik lagi pada 1 Januari 2025, 12%. Nah, inilah yang menjadi pangkal persoalan selama ini yang menyebabkan publik menjadi protes ya, protes marah gitu, sebagian diantaranya marah, meminta agar pemberlakuan PPN 12% ini ditunda. Karena apa? Karena fakta objektif menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sedang merosot, daya beli sedang turun. Nah, di tengah situasi seperti itu, maka kemudian DPR berkonsultasi nih. DPR mengajukannya kepada Presiden, diserahkan kepada Presiden, bagaimana ini pemberlakuan PPN 12%. Itulah yang kita sebut sebagai bahwa bola dialihkan lagi pada Presiden setelah Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa PPN akan tetap diberlakukan karena sudah sesuai dengan undang-undang, amanat undang-undang, dan yang kedua adalah untuk fiskal yang sehat. Tetapi persoalannya kan publik merasa bahwa penaikan PPN kali ini momentumnya tidak tepat. Waktunya tidak tepat karena kondisi masyarakat yang seperti itu. Maka ada beberapa opsi. Nah, salah satu opsi yang kemudian dimajukan ke Presiden adalah bahwa PPN yang akan diberlakukan ini hanya untuk barang mewah, katakanlah begitu. Nah, tapi kan barang mewah yang seperti apa? Ini nanti akan menimbulkan kerumitan karena sudah ada PPNBM kan? Nah, PPNBM, lalu kemudian PPN yang 12% ini yang bagaimana? Seperti apa? Nah, hal-hal semacam ini apabila tidak dijelaskan kepada publik, tidak clear, tidak terbuka, maka justru akan menimbulkan kerumitan-kerumitan yang tidak perlu. Juga bicara soal undang-undangnya ya, kan undang-undang itu kalau kita baca harmonisasi peraturan perpajakan tahun 2021 itu dengan jelas kok mengatur yang termasuk kena PPN itu apa saja. Nah, nanti usulan DPR ini nanti bertabrakan dengan itu, melanggar undang-undang, lalu bahaya itu untuk pemerintah itu. Jadi sebetulnya daripada mensiasati menyiasati seperti ini, mengapa sih tidak menunda saja? Seperti ketika pemberlakuan tapera, mungkin memang tapera tidak disebutkan secara persis waktunya, hanya disebutkan durasi transisinya. Ada range tahunnya. Range tahunnya ada, tetapi persisnya tidak disebutkan sebagaimana PPN 12% ini. Nah, dengan cara-cara seperti itu bisa kok di adjustment begitu ya. Tapi ini berarti kondisi harus ada perpu dong, Mas Kohar. Karena kan undang-undangnya harus diubah. Iya, bisa, karena saat ini kan bulan Desember. DPR memasuki masa reses. Dan sehingga tidak memungkinkan untuk mengubah undang-undang secara normal.
Perpu? Maka ya bisa Perpu. Oke. Yang mengubah itu dengan salah satu ayat di dalam pasal itu yang saja yang diubah. Kemudian diubah. Gitu. Oke, kita tunggu. Kita harap pemerintah juga mendengarkan dan Dewan Perwakilan Rakyat jangan hanya melempar bola lah, ikut bermain bola lah dengan pemerintah. Begitu kan Mas Kar ya? Baik, kita tinggalkan berita itu. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2 terkait dengan KPK. KPK pastikan lanjutkan OTT, operasi tangkap tangan. Ya. Ini berarti wacana menghilangkan OTT yang sempat disebut oleh Johanis Tanak tidak akan terjadi, Mas Kohar, atau bagaimana? Ketua yang baru ini kemarin sudah membulatkan tekad beserta komisioner yang lain bahwa mereka ingin mengembalikan KPK menjadi KPK seperti yang dulu dengan sistem kolektif kolegial yang tidak hanya ditentukan oleh satu orang sehingga tidak ada satu yang menonjol seperti sebelumnya. Nah, salah satu di antara yang menjadi kesepakatan yang kolektif kolegial itu adalah melanjutkan operasi tangkap tangan. Tetapi akan diberlakukan secara selektif dengan nilai yang mungkin bukan nilai-nilai yang kecil, tetapi nilai yang besar, nilai yang punya pengaruh yang sangat luas. Sehingga dengan begitu dampaknya akan kelihatan. Juga akan disusun, didesain bagaimana sebetulnya melahirkan efek jera. Tetapi yang paling penting dari itu adalah sebetulnya bagaimana sih pencegahan korupsi ini bisa efektif. Mengapa OTT berkali-kali dilakukan, tetapi korupsi juga tetap terus terjadi. Pemerintah juga di daerah misalnya, itu juga tetap aja berani melakukan korupsi dengan modus yang sebetulnya diulang-ulang terus saja, seperti yang terjadi di Pekanbaru. Mungkin ya karena penghukumannya itu, Mas Kohar, either dimiskinkan yang belum ada undang-undangnya, atau ya dihukum mati yang sudah ada undang-undangnya. Ya mengharap bahwa itu melahirkan undang-undang perampasan aset kan sampai sekarang seperti kayak menggantang asap, karena wacana saja, karena apa yang akan dirumuskan itu kan harus melalui DPR, dan DPR masih menghitung-hitung ini apa untung ruginya bagi anggota dewan. Ini pokoknya berita bagus bahwa operasi tangkap tangan akan tetap dilakukan oleh KPK. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2, gugatan pilkada mulai marak. Ini gugatan ini sesuatu yang konstitusional kan, Mas Kohar? Bagaimana, Mas? Betul, jadi ini wajar, konstitusional, dan kita harus mengikuti proses ini karena ini diakui oleh konstitusi, diakui oleh aturan. Yang paling penting adalah jangan mengadang-adakan yang tidak ada. Silakan lakukan gugatan, tapi jangan mengadang-adakan yang tidak ada. Termasuk di beberapa tempat ada 22 gugatan di level bupati, lalu ada selebihnya ada sekitar 12 itu untuk wali kota. Lalu juga ada gubernur di DKI misalnya, tim pemenangan salah satu paslon, yaitu paslon Ridwan Kamil dan Suswono, itu melaporkan KPU Jakarta ke DKPP. Dan KPU Jakarta Timur. Penyelenggara pemilu, dan Jakarta Timur. Padahal kan hasilnya belum ada ya? Iya, hasilnya kan setidak-tidaknya sampai level kota dan kabupaten kan sudah bisa diperkirakan. Sudah bisa diperkirakan. Kan belum ditetapkan, itu maksud saya loh, Mas Kohar. Tunggu saja kan. Tinggal penetapan, tunggu saja ya. Artinya kan berarti sudah diakui itu. Secara tidak langsung ya? Iya, secara berjenjang karena dari kecamatan sudah, seluruh kecamatan sudah, kemudian naik lagi ke level kabupaten. Tinggal dihitung di level provinsi kan, menghitung 6 kota administratif kan bukan perkara yang mudah susah, sekali, sangat mudah. Sehingga bisa ditabulasi langsung, sudah ketahuan lah gitu. Indirectly sebenarnya ini adalah pengakuan gitu ya? Iya, dan tanggal 9 itu kan nanti sudah ketahuan itu, sudah dihitung semuanya. Kita harap gugatan-gugatan ini bisa diselesaikan dengan baik dan juga para penggugat mengikuti aturan. Jangan kemudian menggugat tapi terus sambil turun ke jalan misalnya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial pemirsa pada hari ini. Editorial Media Indonesia bertajuk Mulutmu Perangaimu. Ini menjadi sangat bagus dalam arti begini, Mas Kohar, peristiwa ini. Saya jadi gembira bahwa kebanyakan kita, masyarakat Indonesia, itu masih punya standar moral yang tinggi. Bahwa melihat seorang pemimpin, seorang yang berpengaruh,
itu harus menjaga lisannya. Ya. Tapi pertanyaannya setelah peristiwa ini bergulir kan kita lihat sudah ada peristiwa-peristiwa ikutan, sudah ada perdamaian. Ya. Apakah kemudian di situ adalah akhir dari peristiwa ini atau memang kita berharap ada sesuatu yang lebih baik lagi buah dari peristiwa ini? Apa pesan editorial? Ya, paling penting adalah sebagai seorang pejabat, sebagai seorang tokoh sosok penting di pemerintahan, maka segala tindakan, segala ucapan itu akan sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan. Karena itu evaluasi tetap harus dilakukan. Silakan meminta maaf sebagai sesama manusia, itu suatu kewajiban yang memang sudah lazim dilakukan. Tetapi secara administrasi pemerintahan, karena yang berbicara ini adalah utusan khusus presiden, ya, dan utusan khusus ini juga berhak untuk mendapatkan gaji dari negara, yang itu berarti uang dari pajak rakyat, termasuk pajak mungkin yang sudah dibayarkan oleh penjual es teh misalnya. Oleh pasun haji itu. Pasun haji. Maka pada titik itu harus ada evaluasi, harus ada teguran sudah. Maka evaluasi harus dilakukan. Mengapa sampai seperti ini? Apakah ini salah satu bentuk perangai atau watak yang sudah sangat sulit untuk diubah? Karena kan jejak digital menunjukkan bahwa sebelum-sebelumnya juga ada peristiwa yang lain yang dilakukan oleh Gus Miftah ini dalam konteks yang kurang lebih sama. Tapi kan pada saat peristiwa ini terjadi, bukan sebagai fungsinya bukan sebagai utusan khusus presiden loh, itu kan sebagai penceramah atau pendakwah kan katanya Mas Leo. Tidak bisa dipisahkan. Bagaimana posisi dia sebagai utusan khusus yang sekarang dan dia seorang pendakwah. Itu 24 jam maksudnya melekat. Iya, betul. Karena ada pepatah noblis oblis. Jadi semakin tinggi jabatan, maka akan semakin besar tanggung jawab. Karena pada titik itu ketika orang tadinya tidak memiliki jabatan, lalu dia memiliki jabatan, maka melekat di dalamnya adalah tanggung jawab. Nah, ketika dia itu menjadi utusan seorang presiden untuk bidang toleransi keagamaan, itu maka yang harus dilakukan sebetulnya itu adalah bukan mengolok-olok, mengajak semua untuk menghargai multikultural yang ada di Indonesia. Nah, dengan begitu maka kehidupan beragama akan menjadi damai. Itu yang harus dipromosikan, bukan malah misalnya berbicara kotor, mengolok-olok, atau kemudian merendahkan dengan alasan bercanda. Sebuah candaan yang tentu saja kalau Gus Dur masih ada, kalau Ketua Umum PBNU yang pernah mantan Ketua Umum Gus Dur masih ada, mungkin Gus Dur akan marah. Karena filosofinya berbeda. Nah, pertanyaannya itu Mas Kohar, untuk sebagian orang, sebagian ini juga lumayan banyak mengatakan bahwa ini orang-orang ini framing ini. Ini kan sebenarnya hanya sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Ini benar-benar mau mengincar seorang Gus Miftah. Lalu kalau begitu, apakah kemudian ini akan menjadi sesuatu yang memang akan terus berlanjut? Kita akan bahas, Mas Kohar dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 6 Desember 2024. Mulutmu, perangaimu. Mulutmu, perangaimu. Adab semestinya menjadi fondasi bagi setiap aspek kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adab, sebuah bangsa akan mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Bangsa yang memiliki dan memegang teguh adab tentu akan menjadi bangsa dengan masyarakat yang harmonis, memiliki kohesi kuat, baik ikatan masyarakat ataupun antara rakyat dan pejabatnya. Tentu saja disayangkan ketika ada orang pejabat negara yang justru tidak mengedepankan adab dengan merendahkan orang lain. Aksi tidak patut dari utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Miftah Maulana atau Gus Miftah, telah memantik kemarahan publik. Selorohnya yang merendahkan seorang penjual es teh jelas tidak mencerminkan sebuah teladan seorang pejabat negara, apalagi seorang penceramah agama. Bahkan dalam konteks bercanda pun, ucapan yang terlontar masih bernada merendahkan. Kejadian ini menunjukkan pentingnya menjaga adab dalam berbicara.
terutama di depan publik bagi seorang pejabat negara. Mungkin saja Gus Miftah terbiasa dan lazim menggunakan umpatan di kalangan tertentu. Namun ia mestinya sadar bahwa kini dirinya adalah pejabat yang digaji dari pajak rakyat. Hari ini, siapapun itu, baik tokoh, pejabat, atau figur publik, tidak lepas dari kontrol masyarakat. Setiap tindakan dan ucapan akan dinilai dengan cermat. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus diemban dengan kesadaran penuh bagi seorang yang pejabat publik. Dampaknya tentu tidak hanya bagi pribadi Gus Miftah. Dengan jabatan yang melekat pada dirinya, dampak dari pernyataannya yang merendahkan orang lain itu bisa-bisa menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Teguran dan perintah dari Presiden Prabowo agar Gus Miftah meminta maaf ke Sun Haji, pedagang ST yang ia olok-olok itu, jelas menggambarkan bahwa sikap pemerintah kecewa terhadap aksi tersebut. Presiden tentu tidak mau terpatri dalam benak publik bahwa pemerintahan baru ini memandang rendah masyarakat kelas bawah. Dalam pesannya, Prabowo mengingatkan untuk mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sikap saling menghormati dan saling menghargai. Bangunlah Indonesia dengan rasa persaudaraan tanpa saling merendahkan. Memang semestinya pejabat negara hadir untuk mengayomi rakyat. Rakyat kecil yang mencari nafkah dengan cara yang halal mestinya disokong, bukan malah dihinakan dan dijadikan bahan tertawaan. Ketika pemimpin dan para pejabat bertindak dengan adab yang baik, mereka tidak hanya menjadi teladan, tetapi juga menciptakan hubungan saling menghormati dan mempercayai dengan rakyatnya. Mereka yang mengedepankan adab akan lebih mampu mengayomi dan menghargai orang lain, serta akan lebih cenderung mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Adab akan mendorong pemimpin dan semua pejabat yang memangku kepentingan dalam penyelenggaraan negara untuk bertindak transparan dan bertanggung jawab, menghindari praktek korupsi dan menjaga kepercayaan publik. Publik tentu berharap bahwa aksi kontroversial pejabat semacam ini tidak lagi terjadi. Jangan bebani pemerintahan ini dengan hal-hal yang tidak produktif, apalagi destruktif yang justru bakal mengganggu fokus pemerintah mengatasi tantangan-tantangan yang berat. Pejabat perlu menjaga lisan. Mereka mesti paham dengan pepatah lama, mulutmu harimaumu, mulutmu perangaimu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita akan berbincang juga dulu Mas Kohar sebelum kita lanjutkan diskusi kita dengan pakar komunikasi politik yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Henry Satrio. Mas Henry, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Ya Mas Henry, apa yang terjadi di peristiwa yang kita sedang lihat ini, bagaimana seorang utusan khusus Presiden Miftah, beberapa orang mengatakan Gus Miftah, itu berkata-kata yang tidak sopan, dan kemudian sudah ada perdamaian dengan Pak Sun Haji, pedagang es teh yang diolok-oloknya, dan bahkan menjadi anggota Banser, bahkan akan diberangkatkan umroh. Sebagian orang mengatakan itu sebenarnya harusnya sudah selesai. Sehingga kemudian kalau ada yang mengusutnya lagi, ini sedang memframing seorang Gus Miftah. Kalau Anda melihat ini seperti apa Mas Henry? Iya memang agak sulit ya kalau kemudian dianggap selesai. Netizen itu memang punya penilaiannya sendiri. Sebelum saya masuk ke sana, tapi memang tahun 1948 itu Harold Laswell ya, dalam ilmu komunikasi itu dia menyampaikan sebetulnya who says what in what channel to whom in with what effect ya. Itu anak-anak Fakultas Ilmu Komunikasi hafal betul tuh dengan teori Harold Laswell itu. Okay. Nah yang terpenting dari 5 elemen ini kan dia menyampaikannya 5 elemen tuh. Siapa yang mengatakan, apa yang dikatakan, dalam situasi apa, kepada siapa dan efeknya apa. Nah kepada siapa dan efeknya apa inilah yang miss atau gagal dipertimbangkan oleh
Gus Miftah yang utusan khusus presiden itu. Jadi pada saat dia bicara ke tukang es teh dan kemudian pedagang es tehnya itu menunjukkan wajah yang sedih, itu membuat netizen itu bereaksi. Nah, apalagi, nah ini kita bicara tentang perdamaian. Pada saat perdamaiannya terjadi, kita lihat betul di tayangannya Metro TV misalnya, dia merangkul Pak Sun Haji. Tapi merangkulnya itu bukan merangkul teman. Merangkulnya itu seperti ada relasi kuasa di situ. Ada hal intimidatifnya gitu kita lihat. Itu kan Mas Henry karena seorang Miftahuddin tubuhnya lebih tinggi kan. Jadi kelihatannya seakan-akan dia jadi lebih berkuasa gitu. Itu kan bisa penafsiran masing-masing Mas Henry. Iya, tapi kan dia dalam posisi yang meminta maaf gitu. Belum pada posisi yang asik-asik aja. Kalau kita ngobrol, kita ketemu, kita rangkul-rangkulan, kita dalam posisi asik-asik aja karena sudah kenal lama, kita sudah berteman. Nah itu menurut saya yang juga tidak dijaga oleh Gus Miftah. Tapi memang kekesalan netizen itu ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang memang sedang coba diperbaiki oleh Pak Prabowo gitu. Sebelumnya Pak Prabowo bicara tentang bagaimana menghargai orang miskin, bahkan dia bicara tentang buat apa jadi anggota G20 kalau masyarakat kita masih miskin. Bahkan pada saat dia dilantik itu dia bicara tentang pengayuh beca itu loh Mas. Jadi memang banyak hal yang bertentangan sekali dengan Pak Prabowo sehingga ya membuncah lah ini kekesalan masyarakat. Saya ingin bertanya soal sikap orang ya. Kalau kita lihat tayangan ini berulang-ulang, ini sudah banyak kita lihat. Yang tertawa itu seorang Gus Miftah, tapi di kiri kanannya yang ikut duduk di panggung juga tertawa terbahak-bahak. Dan yang saya jadi bingung, pemahamannya jadi kelihatannya sama dan berbeda dengan netizen. Bagaimana nih Mas Henry? Nah itu juga hal menarik tuh. Mereka duduk di atas panggung Mas. Kondisinya mereka semua yang berada di panggung itu sejajar gitu. Sementara lawan bicaranya kan ada di bawah tuh. Jadi secara tidak sengaja mereka bersama-sama mengamini kondisi apa yang disampaikan oleh Gus Miftah gitu. Nah hal ini kan juga menarik sebetulnya. Kalau saya tidak salah kejadiannya itu 25 November. Baru viral itu 2 Desember, 3 Desember. Jadi memang lagi-lagi ini kalau nggak viral nih nggak minta maaf juga. Kalau nggak viral juga nggak akan ditegur juga gitu. Jadi memang level viralitas inilah yang membuat kondisi menjadi meruncing dan hangat seperti sekarang gitu. Tapi kelihatannya masyarakat itu lebih membutuhkan keadilan aja. Nah, jangan soal begitu keadilan dong. Anda kan duduk di atas panggung. Oke, Mas Henry, soal keadilan itu ada yang sudah mulai mengumpulkan tanda tangan di media sosial untuk meminta supaya jabatan utusan khusus presiden itu ditanggalkan dari seorang Gus Miftah. Itu pendapat Anda seperti apa, Mas Henry? Ya, itu ada resiko pejabat publik ya. Jadi pada saat dia sebagai pejabat publik tentunya ranahnya berbeda dengan yang biasa-biasa, orang biasa gitu, rakyat biasa. Mungkin juga di dalam penerangan itu ada hatersnya Gus Miftah juga, tapi bisa jadi banyak juga rakyat biasa yang memberikan dukungan untuk segera dicopot. Dan ini begini sih ya, ini ada embel-embel presiden ya soalnya di jabatan Gus Miftah, sehingga tentu saja pasti akan mengganggu tuh, karena embel-embel jabatan itu sendiri gitu Mas. Ini kira-kira apakah kemudian akan berakhir dengan perdamaian saja cukup atau seperti yang diminta sebagian orang itu harus terjadi, Mas Henry? Mundur maksudnya? Iya. Saya rasa ujungnya bisa jadi mundur Mas. Karena memang tekanan publiknya itu luar biasa kuat gitu ya. Dan ini yang menegur tuh bukan cuma rakyat loh. Ada Seskap menegur, kemudian partainya Pak Prabowo, Partai Gerindra juga menegur gitu. Jadi memang tekanannya kuat sekali. Mungkin juga ada beberapa pertanyaan yang belum selesai juga di masyarakat. Misalnya seperti kenapa Gus Miftah menjadi utusan khusus
presiden, apa pertimbangannya gitu. Oke. Nah begitu kejadian ini, tuh kan apa sih, kenapa sih mesti dia yang diangkat? Dan netizen itu salah satu kelebihannya adalah dia cari tuh jejak digitalnya. Iya. Jadi dicari juga kejadian-kejadian yang mengangkut hal-hal yang tidak oke dari Gus Miftah versi netizen gitu. Terakhir Mas Henry, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari peristiwa seorang Gus Miftah ini? Iya, pada saat Anda menjadi pejabat, mulut Anda juga jadi milik rakyat gitu. Maka saya setuju dengan judul hari ini, mulutmu harimaumu itu. Gitu kira-kira. Mulutmu harimaumu atau perangaimu ya. Baik, kita harap kita semua belajar dari peristiwa ini supaya kemudian perdamaian yang diharapkan itu benar-benar terjadi dengan jujur, dengan tulus, bukan dibuat-buat. Terima kasih pakar komunikasi politik Henry Satrio sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Henry. Selamat pagi, salam ST. Mas Kohar, pertanyaannya evaluasi yang tadi sempat Mas Kohar katakan kepada seorang utusan khusus Presiden Miftah, itu apakah memang harus berbentuk dicopot atau ditanggalkan atau mundur apapun lah istilahnya, atau memang sebenarnya tidak perlu sampai ke situ, yang penting adalah berubah kelakuannya atau perangainya? Ya, jadi evaluasi ini bukan hanya khusus kepada Gus Miftah, ya. Bukan hanya untuk Miftah Maulana, tetapi juga untuk beberapa utusan yang lain, buat menteri yang lain yang juga pernah melakukan atau menyampaikan statement-statement yang bisa membahayakan kerja-kerja pemerintahan. Memang ada ya? Bisa mengganggu. Kan ketika di awal-awal baru dilantik, misalnya Menteri Desa membuat undangan, membuat surat itu. Oh iya. Acara pribadi sama publiknya mirip ya? Ya, acara haul yang kemudian di situ menggunakan kop Kementerian Desa. Lalu ada pernyataan Menteri Yusril Iza Mahendra tentang bahwa tragedi 98 bukan kejahatan HAM berat. Padahal sudah dinyatakan oleh Komnas HAM itu pelanggaran HAM berat. Lalu beberapa hari kemudian muncul pernyataan yang terkait dengan anggaran jumbo dari Menteri Hak Asasi Manusia. Lalu ada pernyataan dari soal halal, produk halal dan seterusnya. Yang pernyataan-pernyataan itu apabila tidak dikontrol bisa menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap kabinet ini menjadi berkurang. Nah, padahal tantangan kan yang dihadapi sangat besar. Betul. Nah, ini kan bisa saja namanya seperti kayak menampar Presiden Prabowo yang sedang giat-giatnya melakukan berbagai macam cara, terobosan bagaimana memperbaiki keadaan, menghadapi tantangan yang sangat besar, terutama di tahun depan. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka evaluasi mesti dilakukan. Dengan hanya menegur, maka ya tentu tidak ada jaminan bahwa hal yang sama tidak akan terulang. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Gus Miftah sebagai seorang pendakwah, pasti dia sebetulnya tahu bahwa ada pepatah di kalangan umum, di kalangan pesantren itu yang mengatakan gitu, salamatul insan fi hifdzil lisan. Artinya? Jadi keselamatan seseorang itu akan ditentukan oleh lisannya, akan ditentukan oleh perkataannya, ucapannya. Jadi ucapan, menjaga lisan, menjaga ucapan itu tidak kalah penting bila dibandingkan dengan menjaga badan, menjaga gestur dan seterusnya. Dan itu berlaku untuk semua orang? Berlaku untuk semua orang, terutama apalagi pemimpin? Pemimpin gitu, terutama pejabat. Nah, dengan dia melakukan kontrol terhadap lisannya, kendali terhadap perkataannya, maka itu sudah sangat membantu bagi publik menjadi lebih tenang, tidak ada terjadi kegaduhan yang tidak perlu. Jadi kan pernyataan-pernyataan seperti ini kan sebetulnya sesuatu yang kalau dia bisa dikendalikan, itu tidak perlu terjadi. Heboh semacam ini tidak perlu terjadi. Jangan-jangan itu sudah sesuatu yang memang biasa atau bagian dari dirinya begitu Mas Kohar. Jadi kalau ketika jadi pejabat pun ya tidak berubah begitu. Dilihat dari rekam jejaknya kan memang ada beberapa peristiwa-peristiwa lain yang mirip sebelum menjadi pejabat yang dilakukan oleh Gus Miftah di dalam ceramah-ceramahnya yang beberapa isinya juga bahkan sempat bahasanya mendorong istrinya, kepala istrinya
di depan publik, ada yang dikritik merendahkan perempuan, betul. Dikritik menyebut seorang seniman, pekerja seni, Ibu Yati dengan sebutan-sebutan atau pernyataan-pernyataan yang tidak pantas. Yang itu semua adalah jejak-jejak digital yang mestinya begitu dia diangkat, diambil sumpah menjadi utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama, maka pada titik itu dia mestinya mulai sadar bahwa banyak hal jejak digital dia yang diupload oleh netizen yang kemarin dianggap angin lalu, mestinya tidak boleh dianggap sebagai angin lalu. Ini harus menjadi evaluasi, menjadi koreksi total bagi dia. Tapi pertanyaannya begini, Mas Kohar, ini kan sesuatu yang baik ya ketika kita melihat bahwa seorang pemimpin harus hati-hati dengan lisannya. Tapi kembali lagi, kalau ini videonya sedang kita tayangkan, yang di sekitar Gus Miftah itu juga terbahak-bahak. Artinya kan jangan-jangan memang kita punya standar moral yang ganda. Kepada orang lain kita berharap menjaga lisan, tapi kalau itu terkait dengan kita, teman kita, itu kita bisa memakluminya. Itu bagaimana? Ya, kalau itu adalah komunitas terbatas, komunitas yang betul-betul di antara beberapa orang yang memang sudah lama terkenal, yang biasa menyebut dengan sebutan candaan-candaan, itu kan tidak ada masalah. Tetapi persoalannya ini disampaikan di sebuah ruang publik yang sangat luas, sebuah pengajian yang disampaikan oleh seorang utusan khusus presiden yang juga pendakwa terhadap orang yang berada di bawahnya, yaitu penjual pedagang es. Yang maksudnya levelnya pedagang di bawahnya, level kehidupannya. Ya, paling tidak seperti itu kan disebutkan seperti itu, bahwa ada dominasi, ada relasi kuasa di situ kan. Maka tidak seimbang mereka ya. Tidak seimbang kedudukan. Nah, dengan alasan bercanda tidak bisa di ruang publik. Humor itu tidak seperti itu. Tadi kan saya sempat menyinggung Gus Dur ya. Gus Dur bisa marah karena humor tertinggi menurut Gus Dur ini itu adalah apabila dia mentertawakan diri sendiri. Sementara humor paling rendah, kata Gus Dur, atau justru rendah, itu adalah mentertawakan orang yang lemah. Nah, pedagang es teh itu kan orang yang lemah. Dan itu sudah disampaikan oleh Gus Dur sangat lama. Maka yang kita saksikan kan kalau Gus Dur bercanda di ruang publik itu adalah percandaan yang cerdas. Yang kelas atas itu. Nah, dan tidak menghina orang. Kiai Haji Hashim Muzadi juga suka humor. Banyak sekali ustadz-ustadz, dai-dai dari kalangan pesantren yang dalam ceramahnya itu banyak humor, tetapi humornya adalah humor yang berkelas. Humor dan canda ini humor memang harus dibedakan dengan hinaan ya, sebetulnya ya. Jangan kemudian berlindung di balik pernyataan bahwa ini candaan. Karena sebagian orang mengatakan bahwa itu tidak lucu dan itu bukan bahan untuk bercandaan. Kepedihan orang ya biarkan dia yang mentertawakan dirinya sendiri, tetapi bukan untuk ditertawakan oleh orang lain yang justru di situ bisa diartikan sebagai bentuk merendahkan orang lain. Katakanlah kalau misalnya, ini kan kita berandai-andai Mas Kohar ya, evaluasi itu kemudian kan ada dua pilihan, tetap mempertahankan jabatan atau menanggalkan jabatan. Kalau kemudian tetap mempertahankan jabatan, apakah kemudian artinya memang ya sudah dianggap cukup teguran itu, atau seperti apa? Ya, itu semuanya adalah prerogatif presiden. Biarlah presiden yang menilai, tetapi instrumen yang namanya evaluasi harus tetap diadakan. Yang pertama memang levelnya teguran dan itu sudah dilakukan melalui sekretaris kabinet. Bahkan kemudian Presiden Prabowo mengirim utusan untuk berkunjung ke rumah pedagang itu, Son Haji. Tetapi ada level selanjutnya. Seperti apa bentuk evaluasinya, itu semua adalah hak penuh dari presiden dan kita hormati apa yang dilakukan presiden. Tetapi yang paling penting adalah kurangi hal-hal yang bisa menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan ini menjadi tergerus. Baik, kita harus jeda dulu Mas Kohar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari para pemirsa Metro TV, Mas Kohar. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya udah minum es teh belum? Di sini dingin Pak, jadi nggak minum es pagi ini. Silakan Pak Ondo. Oke, saya ingat waktu Pilpres beliau itu Gubernista itu bagi-bagi duit. Sekarang bagi-bagi olok-olokan ya. Dia itu utusan bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Jabatan yang sangat-sangat mulia. Sayang terjadi lawakan yang bermakna olok-olok. Kalau di Jepang ini sudah harakiri atau mundur. Tapi di Indonesia ya mohon dimaafkan, barangkali begitu ya. Sudahlah kita maafkan saja Gubernista, jangan pula kita memperolok-oloknya. Apalagi sampai ke DPR sana. Dan jangan pula dipolitisasi, kasihan itu Prabowo. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Jadi Gubernista terlihat terpengaruh oleh orang di kiri kanannya yang tertawa terbahak-bahak saat Gubernista mengucapkan sudah takbir, saat dia mengucapkan dagang sana stupid katanya kepada pedagang ST tersebut. Dia lupa kalau dia sudah jadi pejabat publik. Mudah-mudahan kejadian ini membuat beliau menjadi utusan kerukunan beragama yang baik dan yang penting mampu merukunkan mulut, otak, dan hatinya dengan baik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Saya sedang mencoba merukunkan lagi semuanya. Kita akan beralih ke pemirsa Metro TV berikut di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Kohar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Baik, jadi begini. Pemimpin itu harus menunjukkan imamun adil katanya. Pemimpin yang adil. Dalam konteks ini, penceramah, ustaz, harus memberikan suri teladan yang terbaik untuk umat yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, Gus Miftah dalam konteks ini mendegradasi sebuah estetika, moral, integritas, dan etika, bahkan memberangus tentang hak-hak rakyat dalam rangka mencari nafkah yang halal. Ini persoalan republik. Nah, tidak cocok kita dalam memberikan dakwah yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Maka ini melanggar kode etik sebagai seorang utusan presiden. Itu pertama. Lalu yang kedua, ini DPR ini lucu. Sangat lucu. Hal yang sangat strategis di negara kita terhadap persoalan-persoalan penindakan pidana korupsi, di mana segera menuntaskan tentang undang-undang perampasan aset, dia tidak kerjakan. Nah, oleh karena itu kita minta Pak Prabowo Presiden harus tegas. Sekali harus tegas. Buat perpu segera untuk mengganti undang-undang yang ada di Republik kita. Ini sudah tidak layak. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Bang Leo, Bang Kohar, ini pers dalam konteks ini tidak cukup memberikan statement-statement lisan, tapi mari kita coba memberikan program-program sehingga ada rekomendasi yang kita berikan kepada Presiden. Sehingga Presiden segera mengambil alih cara-cara yang tidak memberikan katakanlah pendidikan politik rakyat untuk bangsa negara ini cerdas ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik pendapat Anda Pak? Silakan Pak.
baik mulutmu harimaumu ya, atau mulutmu perangamu. Apa yang terjadi dengan kejadian Gus Miftah ini menurut hemat saya ini sebuah teguran dari Allah yang Maha Kuasa bahwa menjadi oknum atau pendakwa itu tidak boleh sombong, tidak boleh congkak, tetapi dia harus menyampaikan hal-hal yang justru membuat masyarakat semakin teduh. Gus Dur itu seorang ulama besar, kemudian seorang presiden, suka bercanda juga, tapi candanya canda yang segar, yang mendidik dan tidak menjatuhkan martabat seseorang. Apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini melekat pada dirinya dia sebagai utusan khusus presiden menyangkut keagamaan. Nah ini saya apresiasi atas perintah presiden bahwa yang bersangkutan minta maaf, tetapi menurut hemat saya tidak boleh hanya sekedar minta maaf, harus ada saksi yang disampaikan ke Gus Miftah ini supaya efek jera bagi pendakwa seharus mempunyai sertifikat yang baik. Kemudian yang kedua, ini masanya juga Pak Prabowo untuk mengadakan evaluasi kepada orang-orang pembantunya. Jangan sampai karena ulah dan tingkah mereka itu merusak reputasi seorang presiden. Karena ada juga Menteri Perumahan Rakyat hari-hari berantem urusan pilkada DKI. Kan tidak ada relevansinya. Tugasnya itu adalah mengurus perumahan rakyat, bukan mengurus pilkada. Nah, jadi saya sangat prihatin Pak Prabowo, orang-orang di dekat harus lebih mau sendiri supaya menjadi pembantu presiden itu yang benar-benar profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Para pemirsa kelihatannya menyoroti dengan seksama ini apa yang terjadi Mas Kohar. Iya betul. Mas? Jadi problem ini sebetulnya kelihatannya seperti sepele ya, kelihatannya. Tetapi ketika hal ini menjadi sebuah isu yang terus menggulung, maka akan ada pekerjaan tambahan dari pemerintah untuk bagaimana mensinkronisasikan kabinetnya ini. Karena itu evaluasi menjadi sangat penting. Termasuk di dalamnya adalah evaluasi bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada semua pembantu presiden, termasuk di dalamnya adalah utusan khusus presiden, untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu, untuk menjaga perkataan-perkataannya di depan publik, untuk memahami betul tugas pokok dan fungsinya atau tupoksinya. Jadi sebetulnya masyarakat kita ini kan semuanya sudah punya banyak sekali ungkapan-ungkapan klasik yang hidup dan lahir dan hidup di masyarakat, yang itu sebetulnya memberikan peringatan kepada kita untuk selalu hati-hati. Di Betawi misalnya, itu ada pepatah klasik begini, punya mata jangan selihat-lihatnya, punya telinga jangan sedengar-dengarnya, punya mulut jangan seomong-omongnya. Jadi artinya kita harus hati-hati menggunakan mata, telinga, termasuk di dalamnya adalah menggunakan mulut. Apalagi bila dia adalah seorang yang memegang posisi yang sangat strategis. Utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan sarana keagamaan itu adalah wilayah yang sangat strategis, yang justru harapannya itu adalah mempersatukan elemen-elemen masyarakat dari berbagai agama, berbagai keyakinan, itu untuk bisa serempak gitu loh, bersama-sama pemerintahan saat ini, untuk bersama-sama mengatasi keadaan, untuk bersama-sama membangun bangsa ini sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju. Baik, kita harus jeda lagi Mas Kohar dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, pertanyaan besar kita adalah apakah kemudian dari peristiwa ini semua pihak termasuk juga Gus Miftah itu akan belajar dan benar-benar memperbaiki diri, karena kan ada yang menduga jangan-jangan tidak terlalu tulus, tapi itu kan namanya dugaan orang. Apakah ini bisa membuahkan sesuatu yang lebih baik untuk semuanya, Mas Kohar? Ya mudah-mudahan seperti itu, karena begini, dengan dipaksa oleh publik, dipaksa dihukum, katakanlah begitulah,
oleh publik tentang berbagai hal, statement, pernyataan yang potensial untuk membuat gaduh di publik, maka ya mau tidak mau dia akan mengerem, dia akan mengevaluasi diri. Dia dipaksa untuk melakukan evaluasi meskipun itu tidak menyenangkan bagi dia. Meskipun tidak menyenangkan bagi kita, maka seorang pemimpin itu dia harus siap untuk menderita, lahir batin. Leiden is leiden kan katanya begitu. Memimpin itu menderita. Termasuk di dalamnya ketika memimpin sebuah institusi yang terkait dengan kerukunan beragama, maka dia harus siap untuk menderita ketika pernyataannya, ucapannya, bahkan mungkin kebijakannya dikritisi oleh banyak orang. Jadi menjadi pejabat, menjadi level apapun ya, pimpinan, itu dia harus tebal kuping, dia tidak boleh tipis kuping, artinya tidak boleh marah terhadap kritik, tidak. Jangan maka baperan. Sebaik-baik, jangan baperan. Sebaik-baik respons itu adalah mengevaluasi diri. Nah itu termasuk juga dilakukan oleh institusi pemerintahan dengan melakukan evaluasi khususnya begini, terfokus pada pembenahan perilaku. Jadi pemerintahan ini bisa melakukan fokus pembenahan perilaku dulu supaya apa? Supaya semua utusan presiden, semua pembantu presiden di kabinet ini bisa menjadi teladan setidaknya. Jadi ketika dia bisa menjadi teladan, bisa menjadi role model, maka setiap ucapannya, kebijakan apapun yang lahir dari pemerintah, maka akan lebih mudah dikomunikasikan kepada rakyat. Nah dengan begitu, maka roda pemerintahan ini akan lebih cepat bisa dihela gitu loh. Berbagai persoalan itu bisa lebih mudah untuk diatasi ketika proses komunikasi bisa berlangsung dengan baik. Jadi menjaga perangai pemerintahan, menjaga institusi pemuruah pemerintahan, itu salah satu diantaranya yang paling penting adalah dengan menjaga mulut. Di mulutmu, perangaimu. Kita harap itu benar-benar terjadi. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi. Pemirsa, publik tentu berharap aksi kontroversial pejabat semacam ini tidak lagi terjadi. Pejabat perlu menjaga lisan. Mereka harus paham dengan pepatah lama, mulutmu harimaumu, mulutmu perangaimu. Mari kita sama-sama menjaga lisan kita. Saya Leona Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatanmu, terus jaga nuranimu. Selamat pagi, sampai jumpa.